sekarang banyak solusi-solusi atau aplikasi-aplikasi mereka yang jalan di on-prem dan di public cloud, atau kita sebutnya hybrid cloud lah ya. Nah, di situ butuh yang namanya solusi yang bisa mengamankan dari sisi keduanya itu, baik di on-prem atau di on-cloud tadi. Nah, terus tren sekarang juga mulai ke arah microsegmentation. Sebenarnya itu cukup lama, cuman penerapannya yang masih belum terlalu belum terlalu luas lah di enterprise. Oke, Pardi mau nanya dong, di bidang security saat ini sering banget nih kita dengar hybrid mesh firewall. Nah, itu lagi tren kah? Iya, jadi hybrid mesh firewall mungkin sering kita dengar ya belakangan ini, karena ini udah mulai tren sejak mungkin kalau di Cisco itu sejak setahun ke belakang lah. Berarti bisa dibilang lagi tren lah ya. Memangnya lagi ada apa sih Pardi sehingga muncul hybrid mesh firewall ini? Ya, jadi kenapa muncul solusi hybrid mesh firewall ini? Kebutuhannya sebenarnya di kalangan enterprise lah ya, itu sekarang banyak solusi-solusi atau aplikasi-aplikasi mereka yang jalan di on-prem dan di public cloud, atau kita sebutnya hybrid cloud lah ya. Nah, di situ butuh yang namanya solusi yang bisa mengamankan dari sisi keduanya itu, baik di on-prem atau di on-cloud tadi. Nah, terus tren sekarang juga mulai ke arah microsegmentation. Sebenarnya itu cukup lama, cuman penerapannya yang masih belum terlalu belum terlalu luas lah di enterprise. Nah, dengan hybrid mesh firewall ini kita bisa ibarat itu punya satu solusi, baik itu firewall perimeter atau solusi microsegmentation untuk workload itu lewat single dashboard, dan kita bisa punya policy yang sama untuk ke semua firewall tadi itu, baik itu yang nempel firewall yang tradisional atau yang nempel di workload, itu kita bisa punya policy yang sama. Terus kita bisa push lewat dashboard yang sama, lewat manajemen yang sama. Nah, itu mungkin itu salah satu key driver lah ya untuk solusi hybrid mesh firewall ini. Oke, jadi ini tuh seperti konsep firewall-nya yang baru atau konsep lama sebenarnya? Sebenarnya konsepnya bisa dibilang lumayan baru, cuman solusi-solusi yang termasuk di dalamnya itu nggak sepenuhnya baru. Jadi kayak firewall itu kan bukan suatu hal yang baru ya, tapi udah lama. Nah, tapi itu juga masuk di dalam kategori hybrid mesh firewall gitu. Dimana firewall itu bukan hanya yang tradisional, tapi ada juga firewall yang terkoneksi misalnya ke workload, nempel di workload gitu. Terus ada juga yang misalnya dia menggunakan environment Kubernetes, itu ada lagi solusi firewallnya lah tanda kutip yang nempel di situ. Terus yang baru dari Cisco ada lagi firewall yang nempel di switch, di smart switch. Nah, itu semua masuk ke dalam kategori hybrid mesh firewall gitu. Oke, lalu seberapa pentingnya sih Pak Ardi perusahaan itu perlu mengadopsi hybrid mesh firewall ini? Ya, kalau kita ngomong skalanya enterprise yang udah ada environment-nya itu udah hybrid, jadi ada yang di on-prem, ada yang di on-cloud. Nah, itu semakin sulit lagi kita manage-nya gitu kan. Mungkin selain dari sisi manajemen, dari sisi policy gitu, dari sisi di networking-nya gitu, itu kompleks gitu kan. Nah, gimana caranya supaya itu secara manajemen itu jadi terpusat, terus kita bisa apply policy di satu tempat, terus kita bisa push ke semua
titik yang yang membutuhkan polusi itu gitu. Nah itu kenapa menurut saya khususnya untuk enterprise yang udah ada, yang hybrid lah ya, itu sebenarnya butuh solusi hybrid mesh firewall ini. Karena kalau misalnya tidak menggunakan itu kayak sangat berisiko dan menyulitkan ya Pak ya. Jadi kita tuh butuh cara untuk mengontrol keduanya sekaligus. Iya, betul. Jadi kalau dianalogiin mungkin kayak gudang gitu ya, atau tempat gitu yang punya banyak gerbang gitu. Nah di gerbang itu kita, kalau sekarang itu kita mesti monitoring atau ada penjaganya itu beda-beda gitu. Jadi satu-satu kita mesti liatin gitu, terpisah-pisah gitu. Nah gimana caranya supaya kita bisa melihat dari satu titik gitu kan. Terus gimana bisa supaya misalnya di gudang itu, di pintu gerbangnya dilalui sama truk gitu misalnya yang masuk. Jadi truk-truk yang mengirimkan barang punya kita gitu misalnya didistribusiin. Nah gimana misalnya ada truk-truk yang butuh penjagaan khusus gitu misalnya. Nah, itu dianalogin kita bisa seolah-olah kayak nempel di truknya itu gitu, si penjaganya ini. Jadi kemana-mana diikutin gitu, mau di titik di on-prem atau di luar, itu bisa nempel terus, bisa kelihatan terus gitu, di lewat single dashboard. Oke, jadi visibilitasnya penuh ya Pak ya. Tapi sekedar memantau aja kan tidak cukup kalau ada tiba-tiba ada serangan di tengah jalan. Iya, nah makanya dengan adanya si penjaga itu kita bisa, istilahnya kita bisa apply policy. Jadi penjaga ini kalau misalnya ada ancaman gitu ya, dia bisa mengamankan si truk ini gitu. Dia bisa ngeblok si si ancaman itu sebelum dia bisa ngebongkar truknya misalnya gitu. Bisa ngerampok isinya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi mau itu di on-prem, on-cloud istilahnya ya, itu semua kita amanin traffic atau workload kita. Oke Pak, jadi ini seperti perusahaan yang tidak hanya mempunyai GPS pusat, tetapi juga ada pengawal di setiap tempatnya seperti itu ya. Jadi dampak benefitnya untuk perusahaan itu apa Pak? Ya benefitnya jadi buat perusahaan dia bisa pertama dia punya solusi security yang integrated, yang semuanya kita kontrol lewat satu single dashboard, di mana policy-nya, monitoringnya juga kita lewat single dashboard itu. Dan dia bisa ikut kemana workload itu berada. Jadi mau lewat di on-prem, di on-cloud, itu semuanya bisa di-protect lewat satu solusi yang sama gitu. Oke Pak, kalau teman-teman Masterian mau tahu lebih dalam lagi solusinya gimana Pak? Kalau teman-teman mau tahu solusi yang lebih lengkapnya, bisa ikut di event kami yang akan diadakan pada tanggal 10 Februari jam 9 sampai jam 1 siang di Hotel Pullman. Itu kolaborasi antara Master dengan Cisco. Untuk link registrasinya bisa klik di sini. Oke, thank you.